Selamat datang kembali di Regulatalk yang ada di Fahri Setia Official. Sebelumnya terima kasih atas atensi teman-teman di episode pertama Regulatalk yang kemarin. Yang belum nonton videonya bisa klik link di atas. Di episode kedua kali ini, kita akan membahas mengenai kontroversi gelar pahlawan Soeharto dan uji undang-undang gelar tanda kehormatan. Wah, agak ngeri-ngeri sedap ya, hehe. Bayangkan, seorang pemimpin yang di satu sisi diakui sebagai bapak pembangunan, tapi di sisi lain memegang catatan kelam pelanggaran HAM dan KKN, kini diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ini bukan sekedar perdebatan sejarah atau politik. Ini adalah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Apakah secara hukum Presiden Soeharto memenuhi syarat mutlak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional? Dan bagaimana prosedur resmi negara mengatur kontroversi sebesar ini? Langsung aja kita mulai. Ketentuan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan atau UU GTK. Kemudian, untuk melaksanakan undang-undang ini, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaannya. Jadi, kalau ada orang yang diusulkan jadi pahlawan nasional, maka harus sesuai dengan dua regulasi tersebut, termasuk Presiden Soeharto. Jika ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka secara hukum, gelar tersebut tidak dapat diberikan. Gimana aja sih ketentuannya? Pertama, kita harus tahu dulu, apa itu pahlawan nasional? Berdasarkan pasal 1 angka 4 UU GTK, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 4 UU GTK, pahlawan nasional merupakan gelar yang diberikan berdasarkan UU GTK. Siapa yang memberikan gelar pahlawan nasional? Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU GTK, gelar diberikan oleh Presiden. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa gelar pahlawan nasional merupakan kewenangan Presiden. Gelar pahlawan nasional bukan hanya nama, ia membawa hak dan kewajiban. Hak bagi pahlawan nasional diatur dalam pasal 33 UU GTK, di antaranya pemberian insentif secara sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya. Sementara, kewajiban bagi ahli waris pahlawan nasional diatur dalam pasal 34 UU GTK. Di antaranya, menjaga nama baik pahlawan dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Bukan perkara yang mudah nih. Terus apa syarat untuk bisa jadi pahlawan nasional? Berdasarkan pasal 24 UU GTK, untuk memperoleh gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum diatur dalam pasal 25, terdiri atas A. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. B. Memiliki integritas moral dan keteladanan. C. Berjasa terhadap bangsa dan negara. D. Berkelakuan baik. E. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Dan F. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Syarat khusus diatur dalam pasal 26, diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya A. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. B. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. C. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. D. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. E. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
F. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi. Dan atau G. Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Presiden Soeharto jelas memenuhi kriteria melahirkan gagasan atau karya besar yang berdampak luas. Kalian pasti tahu program Replita 1 sampai Replita 6 kan? Atau kriteria melakukan pengabdian hampir sepanjang hidupnya. Kalian juga pasti ingat kalau Presiden Soeharto berkuasa sampai 30 tahun. Dari Brazil juara dunia di Meksiko sampai Brazil kalah di final sama Prancis. Lama juga kan? Tapi untuk syarat memiliki integritas moral dan keteladanan ini kayaknya perlu dibahas dulu deh. Apalagi kalau masuk ke syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Tapi sebenarnya ini juga nggak pernah sih. Bukan karena tidak terbukti bersalah, tapi memang tidak pernah diadili. Sekarang, mari kita sandingkan syarat berdasarkan UU GTK dengan realitas sejarah Presiden Soeharto yang penuh kontroversi. 1. Kontroversi KKN. Walaupun secara de jure, Presiden Soeharto tidak pernah dipidana, laporan dari Transparansi Internasional secara konsisten menyebut beliau sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia. Argumen ini, yang sering disuarakan oleh ICW atau Indonesia Corruption Watch, mempertanyakan kriteria integritas moral dan keteladanan dalam pasal 25 UU GTK. 2. Kontroversi HAM. Isu pelanggaran HAM berat di Timor Timur, tragedi 1965, dan penembakan misterius atau Petrus adalah argumen utama dari pihak seperti Kontras dan Romo Magnis Suseno. Seperti yang dikutip Tempo, mereka menegaskan bahwa catatan ini bertentangan dengan syarat berperilaku baik dan filosofi gelar pahlawan yang harusnya bersih dari noda barat. Karena Presiden Soeharto meninggal sebelum proses hukum atas dugaan KKN dan HAM tuntas, pertanyaan hukumnya adalah, apakah telah dipidana sebagaimana pasal 25 UU GTK sama dengan diduga melakukan tindak pidana berat? Nah, inilah celah interpretasi yang menjadi perbincangan. Tapi bagaimana sebenarnya mekanisme pengusulan gelar pahlawan nasional? Berdasarkan PP nomor 35 tahun 2010, gelar pahlawan nasional diawali dengan pengajuan usul pemberian gelar, pasal 51 PP 25 tahun 2010. Yang diusulkan melalui bupati, wali kota, atau gubernur kepada Menteri Sosial. Kemudian Menteri Sosial menyampaikan permohonan usul kepada Presiden melalui Dewan GTK, pasal 51 PP 25 tahun 2010. Jangan lupa, Gubernur dan Menteri Sosial dibantu oleh TP2G, pasal 54 PP 25 tahun 2010. Di daerah, ada TP2GD, merupakan tim peneliti dan pengkaji gelar daerah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati, wali kota dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar, pasal 1, angka 24 PP 25 tahun 2010. Di pusat, ada TP2GP, merupakan tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar, pasal 1, angka 23 PP 25 tahun 2010. Dewan GTK selanjutnya melakukan verifikasi dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima gelar, pasal 56 PP 25 tahun 2010. Jika memenuhi persyaratan, usul pemberian gelar disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan, pasal 57 PP 25 tahun 2010. Pemberian gelar ditetapkan dengan keputusan Presiden, pasal 58 PP 25 tahun 2010. Selanjutnya, gelar pahlawan nasional diberikan oleh Presiden kepada ahli waris pahlawan nasional pada acara peringatan Hari Pahlawan, pasal 59 PP 25 tahun 2010. Ada beberapa argumen pro dan kontra terkait hal tersebut. Argumen pro. Jasa-jasa Presiden Soeharto seperti pembangunan infrastruktur masif dan menjaga stabilitas politik selama 32 tahun dinilai memenuhi kriteria melahirkan karya besar yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Argumen kontra.
Catatan HAM berat dan KKN masif yang diakui banyak laporan investigasi secara frontal melanggar syarat mutlak integritas moral dan tidak dipidana karena tindak pidana berat. Bagi penentang, jasa sebesar apapun tidak dapat menutupi pelanggaran moral dan hukum ini. Lalu, apa dampak hukumnya jika gelar ini tetap diberikan? Pertama, pemberian gelar pahlawan nasional kepada tokoh dengan catatan HAM atau KKN yang belum tuntas akan merusak interpretasi dan wibawa UU GTK. Ini akan menciptakan presiden buruk bahwa integritas moral dapat ditawar dengan jasa pembangunan. Kedua, negara akan dianggap mengabaikan korban pelanggaran HAM dan membenarkan praktik KKN yang terjadi di masa lalu. Ini adalah pukulan telak bagi keadilan transisional. Tapi, saya tidak pernah bilang kalau Presiden Soeharto tidak layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ya. Kalaupun Presiden Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional, menurut kami pada dasarnya berkaca pada jasa-jasa yang telah beliau berikan kepada negara, tentu saja pantas. Tapi ya, pikir sendiri deh. Kesimpulannya, secara hukum, kasus gelar pahlawan nasional untuk Soeharto adalah ujian integritas terhadap UU GTK. Pantas atau tidak, silahkan tuliskan komentar kalian ya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju dengan pembahasan kita tadi, silahkan tuliskan komen di bawah. Kalau kalian tidak setuju juga boleh tuliskan komen di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, silahkan share kalau kalian merasa teman kalian harus tahu video ini. Tolong subscribe untuk mendukung saya aktif bikin konten lagi, dan jangan lupa aktifin loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten dari Faris Setio Official. Kalau kalian ada ide kira-kira enaknya bahas apa lagi, silahkan DM kami di Instagram @angkringanbalikkantor. Dengerin juga kami di Spotify, cari aja Angkringan Balik Kantor. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di Regulatalk. Sampai jumpa.